Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kepada Allah dan memang milik Allah. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in, dan kepada segenap umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sahabat muslimin, saudaraku dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah, memasuki awal bulan Sya'ban, awal dimana ini seperti qobliyahnya. Bagi kalau ibarat dalam sholat fardu, Sya'ban ini adalah qobliyahnya, dan Syawal adalah ba'diyahnya. Banyak sekali keutamaan saum di bulan Sya'ban ini. Hanya saja Sya'ban ini kalah populer oleh bulan Rajab. Karena bulan Rajab sebagai bulan suci, padahal bulan Sya'ban adalah sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata setelah datangnya perintah puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Sya'ban sekaligus sebagai latihan, persiapan fisik, persiapan jasmani dan rohani Rasulullah untuk menyambut 30 hari di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, di dalam kitab Madza fi Sya'ban, kali ini kita akan menutur dan mengulas buku karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama mutaakhirin yang saya pun masih melihat dan mengenal beliau karena beliau wafat di tahun 2014 yang lalu. Dan beliau salah satu ulama besar, ulama dunia yang diakui keilmuannya serta kearifannya, diakui kekaromahannya, dan diakui sebagai keluhungan ilmu, sebagai bahrul ulumnya agama kita sampai saat ini. Beliau menuturkan minimal ada 3 hal yang istimewa dan yang luar biasa di bulan Sya'ban ini. Selain keutamaan puasa, di mana puasa di bulan Sya'ban sebagai qobliyahnya melaksanakan puasa fardu di bulan Ramadan, maka ada 3 hal yang paling penting kita catat. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Yang pertama, di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menghadapkan wajah, untuk menghadapkan seluruh jiwa raga, jasmani dan rohani pada saat sholat ke arah Ka'bah Baitullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan mau melakukan apa yang Allah tidak mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pribadi dan perilakunya sudah bergantung atas wahyu Allah, tidak mau melakukan hal yang tidak ada perintah Allah. Maka dalam penantian beliau, siang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakziah kepada salah satu sahabat di Madinah. Dan lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, di mana 2 rakaat yang pertama Rasulullah masih menghadap Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, dan yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144 mengatakan, sesungguhnya kami telah melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dari situlah timbul kebahagiaan yang luar biasa, bergemuruh rasa bahagia dalam dada Kangjeng Nabi, bahagia sumringah yang luar biasa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas dan bahagia. Sehingga apa yang dikomentarkan oleh Sayyidah Aisyah setelah menjadi sebuah kenyataan, ma ara rabbaka ila yusari'u fi hawaka, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali Ia selalu segera mengabulkan apa yang engkau inginkan. Jadi salah satu rahasia di bulan Sya'ban, ternyata Sya'ban adalah syahrul ijabah. Dan ternyata menghadap dan mengarah sholat ke kiblatnya Nabi, ke Ka'bah Rasulullah, adalah kesukaan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sekali lagi, Rasulullah tidak pernah ridha mau melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhannya, tanpa perintah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Haytham Al-Busti berkata, orang Islam salat menghadap ke Baitul Muqaddas selama 17 bulan dan 3 hari. Demikian itu karena Rasulullah tiba di Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, lalu Allah merintahkan beliau menghadap Ka'bah pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, Rasulullah yang memang ingin menghadapkan diri dan wajahnya ke arah Ka'bah, Allah pun mengabulkan, dan jadilah kita sekarang sholat wajib dan syaratnya harus menghadap ke kiblat, ke Ka'bah Baitullah. Inilah rahasia yang pertama di bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban pun adalah ditenggarainya pelaporan amal. Dilaporkan amal-amal kita. Qultu ya Rasulullah, Sayyidina Usamah bin Zaid berkata, ya Rasulullah, lam araka tasuma min syahrin minasyuhur ma tasuma min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu beliau bersabda, bulan itu banyak dilupakan oleh manusia. Ia adalah suatu bulan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia adalah suatu bulan yang mana pada saat itu amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan aku ingin ketika amal perbuatanku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sekali lagi sahabatku, kenapa di bulan Sya'ban jarang yang membahas tentang puasa? Karena puasa Sya'ban itu kalah populer dibanding dengan bulan Rajab. Padahal kalau berbicara tentang masalah puasa, Rasulullah SAW menghendaki pada saat amal-amalan dilaporkannya ke langit, pada saat laporan-laporan amalnya diangkat oleh para malaikat, beliau dalam keadaan puasa. Subhanallah, ini adalah sebuah tarbiyah dan pendidikan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, pelaporan amal manusia ini tak ubahnya seperti kita menerima laporan. Kalau laporan-laporan di akhir-akhirnya ternyata baik dan kita mendapatkan ranking yang lumayan, maka berbahagialah. Apabila kita menerima laporan-laporan bahkan angkanya mungkin buruk di bawah 5, maka pasti kita menyesal dan menangis. Ada apa di bulan-bulan sebelum bulan Sya'ban? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama renungkan tentang adanya pelaporan amal di bulan Sya'ban. Yang kedua,
sahabatku yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah Allah untuk semua umatnya Nabi yang beriman agar senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian setelah Allah dan para malaikatnya bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam padanya dengan salam yang sungguh-sungguh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena membaca salawat bukan hanya kita mendapatkan syafaat, tapi kita juga mendapatkan pahala karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya ayat ini adalah di bulan Sya'ban. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa ayat ini tentang perintah sholawat turunnya di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian bisa kita temukan korelasi antara hadis Nabi yang menyatakan Syahrul Rajab syahrullah, Syahrul Sya'ban syahri, wa Syahrul Ramadan syahran li ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Karena di bulan Sya'ban ini terdapat perintah langsung dari Allah untuk orang-orang yang beriman agar membaca salam dan salawat kepada Nabi dengan salawat dan salam yang sungguh-sungguh. Keutamaan salawat banyak sekali di sini. Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alaihil malaika. Ma dama yusalli alayya falyuqilla al-abdu min dzalika aw liyukthir. Tidaklah seorang hamba yang bersalawat kepada aku, melainkan para malaikatnya memintakan ampun baginya. Selagi ia masih bersalawat kepadaku, maka terserah seorang hamba apakah dia mau mempersedikit atau memperbanyak salawatnya kepadaku. Selama kita bersalawat kepada Nabi, selama itu pula para malaikatnya mohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lalu kemudian, shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbi, sallallahu alaihi biha asran salawatin. Wa rafa'ahu biha asra darajatin. Wa kataba lahu biha asra hasanatin. Wa maha anhu biha asra sayyiatin. Barang siapa yang bersalawat di antara umatku kepadaku dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah pun bersalawat padanya 10 kali. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Allah berikan padanya 10 kebaikan. Dan Allah hapuskan, Allah leburkan, Allah hancurkan darinya 10 kesalahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oleh karenanya begitu banyak sekali tentang fadilah dan keutamaan sholawat. Dalam kitab Tuhfatul Mardiyah yang khusus membeberkan tentang pahala puasa, pahala sholawat, ini sangat luar biasa. Dan yang ketiga, madza fi Sya'ban, adanya malam nisfu, adanya malam yang penuh dengan keistimewaan. Ada 5 malam dalam setahun yang Allah catat sebagai malam-malam yang mendekatkan kita kepada ijabah doa. Pertama malam Jum'ah, yang kedua malam saat Idul Fitri, yang ketiga malam saat Idul Adha, yang keempat malam Lailatul Qadar, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Kelima malam inilah malam-malam yang diabadikan dalam hadis Nabi sebagai malam-malam yang penuh dengan ijabah dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya malam nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban ini merupakan sesuatu yang istimewa hidupkan di dalamnya. Ulama-ulama menamakan malam nisfu Sya'ban ini dengan berbagai macam nama. Malam nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Qismah, malam pembagian dari Allah. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan malam Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa, malam pengkifaratan dosa-dosa kita. Yang keempat disebut juga malam Lailatul Ijabah, malam yang penuh dengan ijabah seperti yang tadi disebutkan. Dan yang kelima adalah Lailatul Hayat atau Lailatul Idil Malaikat. Yang kelima artinya adalah malam kehidupan dan malam hari rayanya para malaikat. Jika kita punya hari raya malam Jumat, maka malaikat pun punya hari raya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang keenam kemudian adalah malam Lailatul Syafa'ah, malam syafaat, malam pemberian pertolongan. Yang kedelapan adalah malam Lailatul Bara'ah atau Lailatul Syak, malam pembebasan dan malam sertifikasi, pembebasan dari kebodohan. Lalu kemudian ada lagi disebut dengan malam Lailatul Jaizah, Lailatul Rujhah, Lailatul Ta'zim, dan Lailatul Qadar. Dan yang paling penting adalah Lailatul Ghufran. Ada juga malam Lailatul Ghufran, malam Lailatul Hur, Lailatul Afwa, Lailatul Ma'afah, Lailatul Sya'ban, dan nisfu Sya'ban itu sendiri. Inilah nama-nama yang disebut sebagai panggilan atau gelarnya malam nisfu Sya'ban. Dari keseluruhan nama yang diberikan oleh para ulama kepada malam nisfu Sya'ban ini karena mereka para ulama radhiyallahu anhum melihat keistimewaan amalan di bulan ini, di malam ini. Oleh karenanya pantas kiranya kita semua menghidupkan dan menyambut, mengindahkan serta mengadakan kesemuanya. Disunahkan menghidupkan malam ini dengan berkelompok di masjid. Dulu Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan beberapa tokoh ulama pada waktu malam nisfu Sya'ban mereka memakai pakaian terbaik, memakai bukhur dan memakai celak, lalu melakukan ibadah di masjid pada malam itu. Hal seperti ini disetujui oleh Ishaq bin Rahuyah. Beliau berkomentar tentang pelaksanaan tersebut, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berkelompok atau bergerombol di dalam masjid tidaklah termasuk bid'ah. Keterangan ini disebutkan oleh Imam Al-Harb Al-Karmani dalam kitab Masailul Has bin Ruhayyah. Keterangan ini disampaikan oleh Ibnul Auza'i, seorang pemuka ahli fikih dan ulama negara Syam. Keterangan inilah yang lebih dekat dengan kebenarannya. Jadi pada malam itu kita sholat sendiri-sendiri, lalu kita membaca Quran, berdoa, berzikir. Itu lebih disukai oleh para ulama dan bersandarkan kepada penghidupan malam yang penuh dengan barokah itu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam ijabah adanya hal yang sangat lazim dan perlu kita adakan. Pada saat pelaporan amal, pada saat kita dicatat amal-amal kita, kita ingin amal kita dalam keadaan baik. Oleh karenanya malam itu insya Allah kita akan sambut dengan kegiatan yang positif, sedekah jariah di tempat, dan berbagi bersama untuk kebahagiaan bersama. Karena nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban. Jadi 3 yang ada dan istimewa di bulan Sya'ban. Pertama, turunnya perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menghadapkannya seluruh umat Islam yang melaksanakan sholat, menghadapkan wajah jasmani dan rohaninya ke arah Ka'bah Baitullah. Yang kedua, turunnya perintah sholawat kepada umatnya agar kita melaksanakan dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah jangan lupa bahwa malam nisfu Sya'ban pun adanya di bulan Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban ini punya beberapa nama yang begitu istimewa dan begitu luar biasa. Oleh karenanya begitu sayang kalau kita tinggalkan
dan begitu sayang kalau kita abaikan. Selamat dan sukses senantiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita kesehatan dan afiat serta badan yang sehat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk sampai di bulan suci Ramadan yang akan datang. Beramal dan berilmu, berilmu juga beramal. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.